Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mega Sobri Putri, saya sendiri dan Hairunas serta Apriani akan menyampaikan materi tentang model dan metode perencanaan pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Hutomo menerjemahkan model sebagai contoh pola acuan, ragam, macam atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru. Sedangkan metode diartikan sebagai cara yang telah diatur dan terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan, cara belajar, dan sebagainya. Dengan demikian, model perencanaan dapat diartikan sebagai pola atau contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Sedangkan metode perencanaan diartikan sebagai cara atau langkah atau strategi yang ditempuh dalam penyusunan sebuah perencanaan. Model perencanaan pendidikan Islam. Model perencanaan komprehensif. Model ini merupakan perencanaan komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem dan perubahan-perubahan secara menyeluruh. Dapat juga digunakan sebagai patokan dalam perencanaan yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Selanjutnya, model target setting. Model ini merupakan suatu cara perencanaan dengan proyeksi atau target tertentu dalam kurun waktu tertentu, sehingga akan tercapai apa yang diharapkan. Dalam persiapannya, model ini dapat digunakan untuk yang pertama menganalisis demografis dan proyeksi penduduk. Yang kedua untuk memproyeksikan enrollment, jumlah siswa terdaftar di sekolah. Yang ketiga untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Saya Priyanti, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode perencanaan. Metode perencanaan pendidikan adalah pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan. Beberapa metode yang digunakan secara umum dalam perencanaan tetapi dapat diterapkan dalam bidang pendidikan ditemukan oleh August W. Smith antara lain. Yang pertama, metode Means-Wise and Analysis atau analisis mengenai alat, cara, tujuan. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif. 3 hal yang perlu dianalisis dalam metode ini yaitu Means yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan, Wise yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih, dan Ends yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek itu ditelaah dan dikaji. B. Metode input-output atau analisis masukan dan keluaran. Metode ini dilakukan dengan mengadakan kajian terhadap interrelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif dalam proses transformasi. C. Metode econometric analysis atau analisis ekonometrik. Metode ini menggunakan data empiris, teori ekonomi dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Metode ini mengembangkan persamaan-persamaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan di antara variabel-variabel yang ada dalam suatu sistem. D. Metode cause effect atau diagram sebab akibat. Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sekuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Metode ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategi. E. Metode Delphi. Metode ini bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program, mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi judgement tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu konsensus. Biasanya, metode ini dimulai dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk diidentifikasi menjadi masalah yang paling spesifik. F. Metode heuristik. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu untuk mengakomodasikan pandangan-pandangan bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur
yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah. Metode analisis siklus kehidupan atau life kill analysis. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program, dan aktivitas. Metode ini bisa digunakan dalam bidang pendidikan, terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan-kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program. G. Metode value added analysis atau analisis nilai tambah. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap lainnya. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saudari kami Aprianti tadi. Dan saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu metode perencanaan pendidikan. Nah, jadi metode perencanaan pendidikan di sini terdapat dua bagian, yaitu yang A, metode means, way, and analysis, atau disebut dengan analisis mengenai alat, cara, tujuan. Nah, metode ini digunakan untuk meneliti berbagai macam cara untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah perencanaan pendidikan Islam. Means digunakan untuk melihat sumber-sumber yang diperlukan dalam lembaga pendidikan. Sedangkan ways, ia berhubungan dengan cara atau alternatif apa saja yang akan dirumuskan dan ditempuh. Dan ends, yang terakhir, yaitu adalah akhir atau dapat disebut sebagai tujuan yang dapat dicapai. Ketiganya memiliki hubungan yang simultan, yang erat gitu. Nah, dan harus dikaji secara timbang balik. Oke, yang B ataupun yang kedua yaitu metode input-output analysis ataupun analisis. Jadi metode ini dapat digunakan untuk melihat interferensi dan interrelasi komponen masukan dan keluaran. Input-output perencanaan pendidikan dapat menilai alternatif yang paling transformatif. Nah, gitulah kesimpulannya. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kehilafan, dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.